Nah sekarang ini si Piala Asia masuk di dalam salah satu parameter. Iya. Kan belum bertanding tuh, maksudnya belum ketahuan Lolosnya tuh. udah bagus Lolosnya lah. udah. Iya. Tapi kan kalau kita bicara organisasinya, PSSI-nya kan targetnya waktu ketua umum yang sekarang Iwan Bule naik 2019 juara AFF, juara SEA Games, dan kalau nggak salah Piala Dunia 2026 lolos gitu kan. Oh oke. Berarti kan Piala Asia juga lolos. Nah, ini kan miss gitu loh. Nah sebetulnya kan pertanggungjawaban di situ gitu. Mau siapapun pelatihnya, ini kan persoalan pertanggungjawaban target. Iya. Ya udah sekarang pokoknya ke situ dulu gitu ya. Iya. Nah, sekarang kan berarti Coach Shin itu kan ngelatih lumayan banyak gitu Iya. Bisa nggak tuh target yang kita kepingin ya paling nggak ini dapat ngelatihnya banyak kayak kepecah-pecah gitu loh. Pasti sih itu jarang lah ya. Biasanya sih senior dengan 2-3 nyambung lah. Yang ini pun nyambung, yang materi pemain 2-3 dengan yang senior sebetulnya nyambung, hampir sama lah. Hanya 1-2 pemain senior tambahannya. Cuma ditambah dengan yang 20, 19 karena ada Piala Dunia itu yang agak lain. Kalau di negeri-negeri sepak bola yang maju juga begitu. Timnas senior dengan timnas olimpiadenya satu pelatih biasanya. Karena materinya nggak jauh beda. Memang ini kerja yang lebih capek lah. Tapi kalau itu kesepakatan awal dan diterima lebih sejak awal oleh Coach Shin Tae-yong yang harus dijalanin. Efektifnya yang mana? Kalau kita bicara efektif demi kesulitan tim gitulah. Kalau proyeksi jangka panjang tentang sepak bola, membangun sepak bola yang benar lewat timnas ya senior dan 2-3. Karena kalau kita bicara mana yang lebih penting. Karena ukuran prestasi timnas senior ya timnas suatu negara ya yang senior. Iya. Gitu loh. Iya. Itu ranking juga di situ. Nah, cuma kan kita punya hajatan Piala Dunia U20 tahun depan. Dan itu kan orang sebetulnya konsep U20 itu kan pembinaan, development. Jadi kalau negara-negara maju itu nggak sangat fokus pada harus juara. Karena mereka Jerman tuh baru sekali kok juara di level itu, tapi senior kan udah 4 kali kan. Nah kalau kita kan mengemas Piala Dunia U20-nya kan banyak aroma kan. Kan itu salah satu ciri di Indonesia begitu, banyak aroma. Iya, jadi pokoknya harus bagaimana gitu kan. Akhirnya kan kemudian ngotot gitu kan. Contoh ada pemain asing juga naturalisasi yang coba dimasukkan ke tim junior gitu kan. Nggak lazim lah sebetulnya. Itu jarang-jarang ya. Biasanya junior. Ya junior kan pembinaan. Iya. Kalau untuk senior ada. Oke lah, normal. Ada itu oke lah ya. Normal hanya harus wajar lah. Harus kualitas, based on quality gitu. Kan begini, kalau mereka itu punya setengah darah Indonesia kan punya hak. Ini gambarnya nih. Ini untuk yang senior semua ya, tiga-tiganya ya. Lah kalau mereka punya darah Indonesia kan punya hak. Siapapun main. Berarti kan ukurannya cuma tinggal kualitas. Masuk nggak kualitas Shin Tae-yong kan itu aja. Jangan dicari-cari gitu. Harus alamiah, naturalisasi natural aja gitu. Biasanya kan kalau netizen plus 62 kan gitu kan, kreatif gitu. Iya. Ya itu dah. Sepak bola negeri kita itu jadi seringkali kehilangan objektivitas. Gitu. Iya. Kan objektivitas. Politiknya banyak, objektivitasnya juga bias gitu kan, ya kan? Oke, nah sekarang untuk yang 20 nih, ya sebaiknya ada pelatih lain nggak yang berkualitas internasional selain Coach Shin? Kalau mau dari awal. Sekarang terlambat. Iya, menurut saya sih. Sekarang terlambat. Walaupun nanti persoalannya di tahun depan Piala Asia dan Piala Dunia U20 tuh mepet. Piala Asia tuh 20 Mei kalau nggak salah sampai 11 Juni. Piala Dunianya ya dimulai di sekitar 11 Juni juga sampai Juli. Oh mepet banget ya itu. Mepet banget. Dari Piala Asia langsung ke Piala Dunia. Cuma kalau nggak lolos sampai ujung Piala Asianya kan masih ada waktu balik. Iya, selalu ada plan B. Tapi gini loh, itu kan coach juga kan nggak cuma satu-satunya, kayak nggak ada orang lain lagi gitu, ya kan? Yang berkualitas internasional. Punya nama nggak, Bung Toel? Usulan-usulan untuk gitu. Apa? Ya supaya nanti di kemudian hari nggak yang satu ngelatih banyak kelas gitu.
Ya setuju sih. Kalau pelatih Indonesia domestik, kalau saya mempropos Fahri Husaini lah untuk menangani misalnya kalau dalam konteks sekarang ya Timnas 19 untuk persiapan tahun depan. Saya pikir kan dia sudah teruji di Timnas 16, Timnas 19 sebelumnya. Dan menurut saya sih dia salah satu pelatih yang punya integritas, punya kualitas. Ya menurut saya sih pantas dicoba. Oke, itu kalau versi saya gitu loh. Sudah bisa dibilang bertaraf internasional. Kan kualifikasinya begini. Kalau timnas itu minimal harus A, lisensinya harus A. Dan dia sudah memiliki itu kan. Dan saya pikir kan soal apa ya? Ya kelihatan kan bagaimana buah kerjanya kan kelihatan dari Fahri sejauh ini gitu. Itu yang dalam negeri. Kalau dari luar negeri ada nggak nama-nama yang kira-kira perlu nih buat kita coba gitu? Ya pasti banyak, cuma saya nggak sempat terlintas karena begini. Kalau untuk timnas U19 itu perlu nggak sih yang levelnya di top gitu loh, di senior? Kan semua juga jarang seperti itu. Misalnya semua selalu berjenjang lah. Di negara Eropa tuh mulai dari nanganin tim junior dulu baru naik ke senior. Gitu. Ya kalau ada pasti ada. Kalau ada pasti ada. Oke. Nah, cuma kan persoalan sejak awal itu loh, Maidi. Tentang timnas ini. Jadi persoalannya muaranya di organisasi, di federasi, di PSSI gitu loh. Kan sekarang nggak ada badan timnas. Iya. Nggak ada badan timnas itu maksudnya gini. Exco oke lah, apa ya? Elit sepak bola yang mikirin sepak bola yang ngambil keputusan. Tapi dengan background yang macem-macem, kan dia butuh orang teknikal. Orang teknis sepak bola yang kasih masukan, kasih pertimbangan, kasih apa. Lalu nanti dia exco sebagai yang tertinggi ngambil keputusan. Nah kalau sekarang kan nggak ada. Ketua umum, wakil ketua umum, sekjen kelihatannya kan yang ini. Lalu pilih Sinteyong. Sejak awal Sinteyong pimpin 3 tim, ributnya baru di ujung kan begitu. Harusnya dari awal ini dari ya. Awal. Sebelum dan ke dibantu oleh sebuah badan yang mensupport timnas itu, mensupport Sinteyong itu. Nanti belum lagi tuh di tengah jalan tiba-tiba Sinteyong di-cut nih, kelar kan selalu begitu kan, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba ada apa ribut, berubah lagi kebijakan kayak gitu kan? Betul, karena proyeksinya kan jauh. Contoh Sinteyong kan gini loh. Sinteyong pelatih tim nasional. Di mana-mana pelatih tim nasional itu kan dia hanya akan memantau pemain kan. Dia lihat di kompetisi, dia pilih si A, si B, si C gitu. Makanya namanya selection. Seleção kalau Brasil kan. La Seleção kalau Portugal, karena pemain-pemain hasil seleksi, hasil pilihan. Lalu dia persiapannya kan nggak pernah panjang-panjang. Main aja, disesuaikan lawannya. Taktikal diturunin oleh pelatih itu. Kalau Sinteyong kan beritanya yang kita terima kan di media massa ngajarin passing, ngelatih fisik dan sebagainya gitu loh, ningkatin fisik dan sebagainya. Berarti memang di sininya ada yang kurang, di sumbernya gitu loh. Di kompetisinya ada yang kurang kan begitu. Karena timnas itu kan piramida paling atas ujung. Jadi bentuk sepak bola sebuah negara pasti bentuknya piramida. Dari bawah lalu yang paling ujung yang paling ujung adalah itunya, kremnya, elitnya, namanya tim nasional. Nah kayak gitu. Harusnya dari awal. Nah sekarang kan harusnya tim nasional, pelatih tim nasional kan tugas utamanya peningkatan kualitas aja, performa dan hasil, itu aja dituntutnya. Siapa? Misalnya Fabio Capello nangani Inggris, ya dituntutnya itu hasil sama performa. Di luar itu ya kelar mereka nggak memenuhi target misalnya. Cuma sepak bola kita kan fondasinya kan belum bagus. Maka Sinteyong masih harus mau kerja, beresin passing, naikin kondisi fisik gitu kan. Ributin masalah lapangan yang belum di booking kan sedih gitu loh.